Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram dumateng para alim, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kula takzimaken, saha para jamaah sedaya ingkang kula hormati. Untuk pada ngaji wengi pada malam hari ini, yaitu kita berada di daerah Sumberjo, Gedangan, Gondang Legi, Malang. Bantul lah yang Gedangan. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan lagi masalah tatanan keilmuan di dalam Islam, yaitu syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Ini harus difahami supaya apa? Supaya tidak terjadi gagal faham atau panjenengan semuanya bisa menjalankan ilmu sebagaimana mestinya. Jadi harus betul-betul dimengerti dan dipahami. Apa yang dimaksud syariat? Syariat adalah teori atau keilmuan, seperti contohnya bahan masakan. Contoh ketika kita mau masak sop, nah, berarti yang dibutuhkan adalah kentang. Nah, ini namanya syariat. Apa saja yang dibutuhkan untuk memasak sayur sop? Nah, yang dibutuhkan adalah kentang, wortel, terus kacang-kacangan, kol, nah, terus garam, bawang merah, bawang putih, gula, dan lain sebagainya. Itu merupakan syariatnya, teori, resep. Nah, kemudian syariat ini agar berfungsi, berarti kita harus praktek melaksanakannya. Yuk, kentangnya dikupas, wortelnya dikupas, dirajang, kan seperti itu. Airnya dimasak, kemudian disiapkan bumbunya, dibulet ngarani. Nah, ini namanya thariqah, praktek. Thariqah itu mempraktekkan ilmu atau syariatnya itu tadi. Nah, yang kebanyakan yang saya lihat berhenti di sini. Saya lihat itu yang banyak, ya enggak semua, mayoritas 70-80% itu berhenti di habis masak, habis belajar syariat, kemudian dipraktekkan, sudah di situ, diam di situ. Nah, sedangkan masakan ini bisa diketahui rasanya, itu harus diapakan? Dimakan. Nah, jadi ketika kita belajar syariat, kemudian berthariqah, mempraktekkan syariat itu, kita harus mempunyai tujuan. Dibuat apa? Kita masak sop ini buat apa? Dimakan. Nah, kalau tidak tahu tujuannya, akhirnya setelah dimasak diem, akhirnya tidak manfaat ini, sopnya ini tidak manfaat, karena tidak ada tujuannya. Begitupun orang yang belajar syariat, teorinya sholat, kemudian praktek melakukan sholat, terus tidak tahu tujuannya, sholatnya mau dibawa kemana? Apa tujuan kita melakukan sholat itu? Nah, makanya kita harus naik ke hakikat. Hakikat itu tujuan.
Ya sebetulnya di Al-Quran sudah jelas semua. Untuk apa sih sholat? Di surat Toha dijelaskan oleh Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah untuk mengingat aku. Nah, berarti ketika kita sudah mempelajari hakikat, kita tahu bahwasanya sholat itu bukan hanya rukuk sujud saja, tapi di situ ada nilai, yaitu apa? Mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, sholatlah untuk mengingatku. Nah, yang diingat siapa? Allah. Nah, berarti kita dituntut untuk tahu, untuk mengenal Allah itu. Nah, ketika kita sudah melakukan sholat, terus kita belum tahu Allah, di mana mau mengingat? Tidak bisa. Sedangkan perintahnya wa aqimis sholata lidzikri, sholatlah untuk mengingat aku. Nah, syaratnya orang bisa mengingat itu pernah mengalami, pernah ketemu. Contoh seperti ini, umpama jeneng satu orang itu menikah, tapi tidak tahu calonnya ini bagaimana, wajahnya bagaimana, namanya juga tidak tahu. Terus diakad nikah dengan walinya, bapaknya. Tapi si wanitanya ini tidak pernah, laki-lakinya tidak pernah tahu sama istrinya ini tadi. Terus kemudian disuruh mencari sendiri, ketemu tidak kira-kira? Tidak ketemu. Karena apa? Karena belum pernah ketemu. Nah, kalau sudah melihat wajahnya, oh ini istri saya, kemudian dicul nih karnaval, kira-kira ketemu enggak golek itu karnaval? Masih ketemu. Masalahnya apa? Wis kenal, wis eruh, ngoten lho. Sudah tahu wajahnya itu begini, postur tubuhnya seperti ini. Meskipun dicul di tengah-tengah karnaval orang ramai, pasti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, sudah tahu, ketika istrinya pergi keluar kota, bisa enggak dia mengingat wajah sang istrinya itu tadi? Bisa. Soalnya kenapa? Sudah ketemu. Begitupun tentang wa aqimis sholata lidzikri ini, mengingat Allah ini. Nah, kalau kita itu belum tahu Allah, terus bisa enggak kita melakukan sholat mengingat Allah? Ya enggak bisa. Akhirnya cuma gerakan saja yang dilakukan, syariat torekohnya saja. Hakikatnya enggak ada, tujuannya enggak ada. Jadi dari resep itu, syariat itu mengantarkan kita ke torekoh. Dengan teori itu tadi sudah dipelajari doanya sujud, rukuk, takbiratul ihram. Dengan petunjuk itulah kita bisa praktek. Maksudnya kan gitu. Nah, berarti syariat ini mengantarkan kita ke torekoh. Nah, kemudian torekoh ini mengantarkan ke hakikat. Otomatis orang yang sudah praktek ini harus dituntut untuk tahu tujuannya. Ketika tahu tujuannya, harus mencari. Allah itu sifatnya banyak, nama-nama Allah ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mendengar, kan gitu. Nah, untuk mengenal Allah, buka surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi ila akhiril ayat. Maha suci zat, di situ lafadznya aladzi. Kenapa kok bukan subhanallah? Nah, aladzi itu menunjukkan zatnya Allah. Apa makna dari aladzi ini? Hidup, hidup yang meliputi alam semesta. Di ayat yang lain sebetulnya sudah jelas di Al-Quran. Wa aqimis wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Di manakah letak Allah itu?
aku lebih dekat dari urat lehermu. Sudah dikasih tahu sama Allah di Al-Quran. Terus di surat Al-Waqiah itu juga ada. Surat Al-Baqarah 152. Ini dzikir. Dzikir itu ya ingat. Maksudnya dzikir itu bukan wirid. Selama ini kan cuma menyebut saja. Allah itu menyuruh kita berzikir, mengingat, bukan menyebut saja, gitu loh. Oke, torekohnya menyebut dulu, memang, terus menyebut itu, kemudian mendorong rasa hatinya untuk tahu siapa yang dia sebut, gitu loh. Nah, makanya dalam beberapa ayat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Berarti kulon dengan kita itu kalau mengingat Allah, maka saat itulah sesungguhnya itu ingatan Allah, bukan kita manusia. Manusia itu bukan siapa-siapa. Nah, diruntutkan dulu supaya paham. Allah itu dekat. Di mana kedekatan Allah? Aku lebih dekat dari urat leher. Urat leher. Di surat Al-Baqarah 186 juga disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah sesungguhnya aku dekat. Tuh. Seberapa dekatnya? Yaitu tadi, lebih dekat dari urat leher. Ini Al-Quran semua sebetulnya. Surat Qaf juga ada, walaqad khalaqnal insana wa na'lam ma yuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hidup yang mana? Allah itu yang mana sih? Hidup ini di dalam diri niki bukan kita yang hidup, ini bukan kita, gitu loh. Jadi yang dimaksud ketemu Allah itu jangan dimaknai seperti kita bertemu dengan pulpen seperti ini, jangan, gitu loh. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Berarti kalau kita mengibaratkan Allah itu di luar kita, nggak cocok sama ayat itu. Lebih dekat dari urat leher kok Allah kok di sana, ya nggak mungkin. Nah, itu namanya hakikatnya. Ketika kita sudah tahu siapa sih sesungguhnya yang kita sembah, Allah itu yang mana sih? Ya ini, hidup yang menyelimuti alam semesta. Allah itu ada berapa? Satu. Ya, berarti kalau Allah ada satu, yang hidup banyak apa satu? Ya satu. Berarti pada hakikatnya hidup yang menyelimuti alam semesta ini, kehidupan inilah yang mempunyai nama Allah itu. Ya ini yang melihat, yang mendengar. Bukan berarti kita mengaku jadi Allah, enggak. Kita sadar, betul. Rasa hati kita ini sadar bahwasanya ini penglihatan Allah, bukan penglihatanku manusia. Kapan manusia membuat penglihatan ini? Ini bukan milik kita. Ini penglihatan Allah, ini pendengaran Allah, ini af'al Allah. Jangan diakui, matikan manusianya itu, matikan. Allahnya aktifkan. Ini yang saya sering-sering gagal dipahami oleh orang-orang yang masih belum mencapai di situ.
dikira kita mengajarkan ilmu mengaku jadi Allah, itu loh prasangkanya, padahal tidak sama sekali. Jadi ilmu ini menyadarkan hati kita supaya sadar bahwanya kita ini tidak wujud, diwujudkan. Hidup ini bukan hidup kita, penglihatan ini bukan penglihatan kita. Sadari itu, maka akan wujud Allahnya. Loh, ini Allah. Makanya Siti Jenar sama siapa itu? Anallah, nah gitu. Nah, tapi ketika kita sudah paham, itu Siti Jenar itu keprojol, gitu loh, keprojol. Sing kowe goleki gak ono sing ono, saya sih bener gak ono sing ono Gusti Allah. Loh, panjene penglihatan Siti Jenar, rasanya kesadarannya itu sudah Allah semua yang wujud. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah itu jelas nyata. Lah kok banyak orang yang tidak tahu Allah, terus Allah itu dibilang gaib, berarti dianya masih belum tahu. Gitu. Kalau sudah tahu ya tidak gaib lagi, Allah itu nyata, senyata-nyatanya, jelas dan terang. Matikan semua selain Allah, itu maksudnya dalam la ilaha illallah, la ilaha, matikan semuanya, tiadakan semuanya, seperti itu. Selain Allah itu tiadakan, tidak ada yang bisa hidup illallah kecuali Allah, tidak ada yang bisa bergerak illallah kecuali Allah. Itu maksudnya lafaz la ilaha illallah. Jadi bukan bacaannya yang bisa menyelamatkan rohaninya itu, tapi kefahamannya itu. Sadarnya hati bahwasanya hidup ini Allah. Jenengan mangan sinten sing tulang, kan urip niki kalau ndak ada hidup di tubuh kita ndak bisa makan, ndak bisa berjalan ke sini tadi juga ndak bisa, mendengar juga ndak bisa, melihat juga ndak bisa. Nah, berarti kalau sudah memahami struktur urut-urutannya, berarti jenengan saged nyadari kenapa orang itu kok bahasnya resep aja yang dibahas. Oh, berarti dia masih belajar resep. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Kita dulu juga seperti itu, belajar resep dulu, gitu. Kemudian naik ke toreko, praktek. Wiritan sampai gedu, sampai kuning gupluke, tasbih sampai gilap-gilap, tapi nggak tahu yang dituju. Nah, ketika kita sudah bertoreko, wiritan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau kita memang betul-betul tulus, akhirnya dipertemukanlah oleh guru yang bisa menjelaskan tingkatan berikutnya, hakikat. Nah, akhirnya resep kanggo praktek yoga sia-sia, tujuannya tercapai. Nah, ketika tujuan sudah tercapai, maka inilah yang dimaksud makrifat. Tahu Allah, tidak katanya lagi. Yang mana Allah? Ya ini, sudah hidup ini. Manusia ini dinamakan Muhammad. Muhammad itu nama zahirku. Ahmad itu nama batinku. Ahmad, Allah itu nama Allah itu nama zahirku. Muhammad itu nama wujud zahirku. Allah itu nama zahirku. Ahmad nama batinku. Yang dinamakan hidup itu zat itu. Sebetulnya kan kita diumet-umet no nama, jadi itu kan sebetulnya simpel itu kalau sudah tahu. Hanya kalau tidak bisa, kalau tidak ada yang menjelaskan, kalau Allah tidak menjelaskan tidak bisa. Makanya
kita dikumpulkan malam ini semuanya kehendak Allah. Ini sudah memang takdir Allah. Nah, yang terpenting ketika sudah tahu Allah, terus perintah Allah disuruh memperbanyak zikir. Perbanyak zikir. Perbanyaklah zikir kepada Allah pada pagi dan petang. Itu ada ayatnya, itu apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah yakin, percaya bahwasanya hidup ini Allah. Itu orang-orang beriman. Kalau masih belum percaya itu belum beriman. Nah, faktanya apa? Ya sik muring-muring kan tok. Nang donya niku ciri-ciri nih. Tapi lek wis sadar, kalau kita sudah sadar bahwasanya pergerakan semua makhluk ini adalah pergerakan Allah yang tunggal. Siapa yang mau kita salahkan? Siapa yang mau kita marahi? Tidak ada sudah. Kalau sudah beriman, gitu loh. Berarti kalau kita masih mudah jengkel, mudah marah, imannya durung masuk. Untuk saya kuntup-kuntup, saya melebu berapa persen? Nek cara domnya melebu juga dok ya. Kurang ambles, nek ngencepno. Itu, jadi tidak ada yang bisa hidup selain Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan hujan selain Allah, tidak ada yang bisa mematikan lampu selain Allah, tidak ada, sudah semuanya itu Allah. Kalau sudah di tahapan itu, kalau secara dohir sing nyeklekno listrik ya menungso, tapi hidup yang di dalam manusia iso nyeklekno ngeten iki sinten, makanya itu yang harus kita pahami, kita terapkan. Terus kalau sudah tahu Allah, zikir dijaga. Zikir itu yang mana? Ya sadar itu tadi, yang dimaksud ketemu Allah sadar. Kalau yang ucap ini Allah, yang mendengar ini Allah, hidup ini, yang bergerak ini hidup ini yang namanya ketemu. Waktu sholat pun seperti itu. Siapa yang menggerakkan takbiratul ihram? Ya hidup. Mana aja mayit bisa sholat? Ya tidak bisa kalau tidak ada hidup di situ. Semuanya Allah. Makanya kalau ketika kita sudah melakukan sholat, jangan diakui itu sholatnya manusia, karena manusia itu tidak punya pemenang hidup, dihidupkan ini hidupnya Allah. Berarti yang sholat sejatinya, yang bekerja setiap hari, ya Allah sendiri sebetulnya. Cuma kita masih belum menyadari kalau ini hidupnya Allah. Gitu loh. Kalau sudah menyadari, ini namanya sudah mengenal, mulai mengenal. Ini dijaga wis, kesadaran ini dijaga sampai nawas ini tinggal satu hembusan. Ketika kita sudah sadar Allah, maka ketika hidup ini keluar, kesadarannya juga Allah. Tidak akan ingat selain Allah. Makanya kenapa ada baik, ada buruk kan gitu ya. Baik dan buruk kalau dalam hukum syariat, kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari nafsu kita sendiri kan gitu. Nah, kalau pada hakikatnya yang membuat nafsu siapa? Yang menggerakkan nafsu siapa? Yang mendorong perbuatan jasad untuk melakukan maksiat kepada Allah siapa? Yang memberi dorongan di dalam nafsu itu? Ya Allah. Kenapa Allah memberikan dorongan seperti itu? Karena hati ini tidak sadar. Gitu loh. Makanya ketika hati kita itu tidak sadar Allah, pasti kesadarannya selain Allah.
Lah ini. Lah kalau kita menjaga kesadaran hati kita itu terus sadar Allah, kemaksiatan itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya bahasanya syariat itu khilaf. Nah, khilaf balik khilaf. Khilaf. Lupa. Sebetulnya lupa dari apa? Ya dari menyadari Allah. Di situ. Jadi syariatnya, teorinya, prakteknya sudah bisa, tujuannya sudah tahu, tinggal praktek. Tinggal ngunduh makrifati. Nah, biasanya yang terasa ketika kita dihadapkan dengan takdir yang tidak enak, itu ujiannya, eptanasnya. Kalau uang banyak terus istri tidak cemberut, enak. Tapi wis bojo jureng, duit kawate nyekel. Ini loh, Allahnya ini masih ada apa enggak? Ini harus dengan latih betul-betul. Karena apa? Karena waktu sakaratul maut soro niku. Ambaan niku wis sesek. Gini sudah tidak bisa. Saya pernah dulu setengah sakaratul maut. Itu sudah bisa bernafas, sudah gelap sudah. Itu waktu itu dulu saya teringat anak saya. Aduh istri, bojoku piye iki engko lah aku mati, anakku piye. Lah itu yang muncul dalam dulu. Betul. Seharusnya Allah. Betul. Lah kalau kita tidak bersungguh-sungguh berlatih berzikir, mengistiqomah zikir, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut dalam kebingungan, nafas wis gak iso, ambekan gak iso, pikir bingung. Gimana kalau kita tidak betul-betul mahir tentang zikir ini? Pasti lepas Allahnya. Betulnya penentuannya di situ. Meskipun ilmunya itu 3 poso, kitabnya 3 poso, penentuannya ada di sakaratul maut itu, di hembusan terakhir itu. Ingat siapa dia? Rasanya itu sadar Allah apa sadar uang, apa sadar istri, apa sadar anak-anak yang dia cintai. Itu hal yang paling dia cintai selama di dunia, itu yang akan muncul. Ya seperti katakanlah ngego itu aja. Ketika kita itu tiap hari sholawatan, ngegonya ya sholawatan. Ngego itu kan dalam keadaan tidak sadar. Nah itu kan berarti ketika kita membiasakan sesuatu, itu akan berjalan sendiri, terbiasa. Seperti kencing di pagar-pagar itu kan kalau sudah biasa sulit, mau ke jeding sulit, enak di pinggir pagar karena sudah terbiasa. Ya harus dipaksa, dilatih ke kamar mandi, gitu loh. Kalau enggak dipaksa, ya tetap di pinggir pagar kencingnya. Semuanya harus dipaksa. Ketika nafsu ini menolak, diajak ingat Allah, jangan turuti. Karena sampai sudah tahu outputnya dari Islam itu, dari ibadah itu adalah penentuannya di sakaratul maut. Ketika kita sudah mengingat itu, kita sadar itu, sudah selain itu sudah tidak ada gunanya. Dunya ayo apa? Ayo lek wis ngadepi sesek, wis nyawa wis kate coplok, kepingin ero kula masih duwe sak tumpuk, pengen ero kula
sudah tidak ada harganya lagi. Situ. Makanya di kitab Ihya Ulumuddin itu sampai di situ diceritakan iblis itu menyamar jadi gurunya ngaji, terus ibunya, ayahnya, kakek-kakeknya merayu. Allah itu tidak ada, tidak benar ternyata ilmu yang saya ajarkan itu loh. Itu di kitab Ihya itu ada. Loh, guru yang dia cintai, orang tua yang dia cintai ngomong seperti itu. Ayo kalau kita tidak marifat sama Allah, ketipu kita. Iki guruku ngomong ini, berarti bener guruku ra mesti ngoten. Tapi lek jenengan niku makrifat tengah Allah, mboten ketipu, mbon. Ndak bisa ditipu lagi sudah. Baik itu nyamar dari gurunya, orang tuanya, mbah-mbahnya, ndak akan percaya lagi. Karena hatinya sudah terang, sudah makrifat. Makanya di surat Al-Baqarah itu apabila orang-orang mukmin didatangkan apapun takdir dari Allah, selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatinya itu selalu kembali kepada Allah. Semua itu sudah kehendak Allah. Itu sampean angen-angen, sampean sadurunge sebelum kita dilahirkan, pernahkah kita meminta dulu kita di mana? Tidak ada. Sampean angen-angen itu proses kejadiannya. Kok iso Banyumani moro wungkul dadi gede moro metu jempolan metu kaitan iki. Lah niku lho. Niku jenengan angen-angen. Begitu besarnya kesempurnaan Allah, keajaiban Allah, anugerah Allah. Jadi hidup ini tinggal menyadari saja. Ini semuanya Allah, itu aja. Apa kita terus belajar ridho, belajar ikhlas atas apapun yang ditakdir oleh Allah, walaupun itu takdir tidak enak. Makanya yang harus dilatih betul-betul itu ketika kita didatangkan takdir yang tidak enak. Itu kalau enak ya enggak ada apa-apa. Nah, kalau tidak enak itu yang sering kita alami ya, kalau didatangkan takdir tidak enak itu kok hati itu kok sakit. Kenapa? Wong itu sudah ketentuan Allah yang terbaik kok. Kenapa hati kita kok sakit? Berarti kita tidak sependapat dengan Allah. Nah, kalau kita sudah tidak sependapat dengan Allah, mau jadi apa? Wong Allah yang punya semuanya. Mau tidak mau harus belajar menundukkan nafsu kita. Ini sudah pelajaran militer ini, Kopassus ini. Kalau jenengan sudah biasa ridho, biasa ikhlas, menerima apapun ketentuan dari Allah, enak enteng hidupan ini. Ya lo mek ngono tok. Ngoten. Ndak ada adu aja ndak wis. Nek guyu ndak ya. Guyu ndak. Saking apanya, saking nyatanya Allah dalam merasai itu, akhirnya yang lain itu hambar. Nggak. Semuanya itu bernuansa Allah, indah semuanya. Pasti jenengan kedik-kedik pun sakit ngerasa akan itu. Ketika sudah berlatih sadar semuanya Allah. Tapi ini efeknya nanti lalian, sama selain Allah itu lalian, terutama kalau sholat rokaatnya lalian, itu sudah biasa itu lalian. Sholat subuh ini kakak mek luru, padahal sholat subuh iki wis siji apa luru padahal mek luru lali. Tapi lalinya lupanya itu bukan karena seperti dulu lupa mau mikir no penggawean, ndak wis. Lali karena menikmati kesadaran Allah ini, gitu loh.
masuk ke area jadab, lupa sudah. Makanya kalau hati kita sudah terlatih sadar Allah tiap detik dan saat, terus maka selain Allah itu kadang kita lupa, sampai istri kita sendiri lupa. Sampai kalau kita di dunia ini sudah tidak bisa apa ya? Tidak bisa mengarani, bahasa Indonesia tidak bisa mengarani, tidak bisa mengatakan kita di dunia, tidak bisa membedakan lagi. Saking nikmatnya bersama Allah itu. Tinggal menikmati saja, jangan dunia ini sudah surga. Kalau kita jadikan surga ya surga, kalau kita jadikan neraka ya neraka. Sudah sekarang ini semuanya dalam kehidupan ini. Yang banyak itu tadi karena tidak mau naik ke hakikat itu, akhirnya mudah sakit hati. Kayaknya bukan Allah itu yang menggerakkan takdir semuanya. Itu loh, permasalahannya di situ. Kalau sudah sadar semuanya Allah, tidak akan marah, tidak akan. Tetap ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tetap anteng, hatinya itu tetap anteng. Kalau hati itu selalu mengingat Allah. Lah yang namanya mengingat itu sadar, bukan subhanallah, bukan itu. Kesadaran bahwasanya hidup ini Allah yang menggerakkan kita makan. Akhirnya makannya merasakan disuapin Allah. Loh, malah mesra sama Allah. Tumbuh rasa cinta pada Allah itu bersemi di dalam rasa. Tapi kalau kita sholat hanya seperti itu saja sampai mati, ya tidak tahu tujuan. Tidak tahu. Karena apa? Karena mata hatinya buta, tidak melihat Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 di situ disebutkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, bukan mata zahir, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Makanya muring-muringan terus karena mata hatinya buta terhadap Allah, akhirnya menyangka kalau pergerakan makhluk itu bukan pergerakan Allah. Terus di surat Al-Isra 72, "Faman kana fi hadzi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila." Dan barang siapa buta di dunia ini, mata hatinya maksudnya, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Yang namanya buta diberi sate geraya-geraya, tidak tahu. Itu loh, ada sate di depanmu, digerayai tepak sunduke, koyok entupe kala jengking, lah jenenge nyunggrai. Namanya tidak melihat. Lah kalau yang melihat, ya tidak pakai geraya-geraya, langsung sikat ya. Kalau sudah melihat, kalau bisa melihat. Kalau yang buta tidak bisa, geraya-geraya dhisik. Wedhuk apa ngotek sunduke. Jarine supite kalau jengking. Padahal sunduke sate loh. Itu loh kalau orang buta nggak bisa. Jangankan berjalan ke Kademangan, berjalan ke depan situ ya nggak akan nyampe kalau buta. Ayo coba nanti kalau pulang tutup matanya. Pulang sudah. Nyampe rumah apa enggak? Paling nyampe laut ya. Karena apa? Karena matanya buta, ditutup, tertutup, gitu loh.
Nah, seperti orang ndak tahu Allah itu, kadang masih ndak salah ya diuring-uring, karena ndak tahu kalau itu Allah, gitu loh. Kalau sudah tahu Allah, ya cukup senyum aja. Allah ini iso ae, ngoten. Ngoten. Saged ditangkep nggih. Nggih, niku dados mangke lek enten golongan dari saudara-saudara kita yang masih membahas tentang toreko, ya enggak salah. Dia masih di tahap situ. Nah, harus naik lagi ke hakikat, sebetulnya seperti itu. Supaya apa? Supaya tercapai tujuannya. Teorinya dipelajari, kemudian dipraktekkan, terus tujuannya tahu, akhirnya makrifat, akhirnya mencapai kebahagiaan itu tadi. Wis masih wis ono arek wedok semiran, katokan tok, joget. Mboten kita muring-muring. Paling jenengan guyu. Gusti Allah iki lek maca iso-iso ae. Karena hati kita sudah yakin, sudah ada keimanan. Itu yang katanya Gus Dur, dunungi rasa. Dunungi rasa itu maksudnya atiku lek wis yakin sing urip iki mek siji, ya iku tandane wong iku iman. Sudah jelas ya, syariat itu materi, torekoh itu prakteknya, terus hakikat itu tujuan, terus makrifat itu kejelasan dari pencapaian tujuan itu tadi. Setelah kita masak sop, kemudian dimakan, baru tahu rasanya kurang asin. Nah, kalau jenengan enggak mau makan sop itu, bisa jenengan merasakan, menilai kurang apa, enggak bisa. Kalau sudah di makrifat, pasti tahu, oh orang ini masih di syariat, tahu orang ini masih di toreko, tahu, oh orang ini sudah berhakikat, tahu kita sudah, tidak akan buta lagi. Yang tahu, yang sudah sama tahunya. Kalau di bahasa yang lain, yang tahu wali itu ya sesama wali. Dari tutur katanya saja, jenengan-jenengan niki, misalnya kepanggih kali derek-derek sing boten tepang, teng daerah Lintu, kok ada pembahasan bahasanya itu agak itu, ada hakikatnya orang ini. Nah, pasti tahu. Kalau yang sering mendelik-mendelik, oh masih di sini orang ini, kayak gitu. Kita akan tahu. Kenapa kok tahu? Karena kita sudah mempelajari ketiga tahapan sampai keempat tahapan itu tadi. Jadi orang itu sholatnya khusyuk apa enggak kelihatan. Dari apanya? Dari perilakunya setiap hari. Bagaimana dia memperlakukan anaknya, istrinya, sapinya. Sapi ini gak gelem dituntun keplok. Coba itu praktekkan itu. Itu ada kaitannya semua. Ajak ngomong di dalam hati sapi itu. Jawab-jawaban dewe. Sadar hidupnya disadari. Hidup di dalam sapi dan hidup di dalam diri kita ini sama. Ngobrol yang jero ati jawaban dewe, pi sapi kon lemu ya. Timbangane nganggur ngrasani tanggane. Nah, engko sapine iso lemu iso larang payune. Lho niki wis kula buka niki resepe. Tanduran nggih sami mawon. Yang penting kesadaran Allahnya. Bojo minggat, besok mulai baca Bismillahirrahmanirrahim sekuatnya, tapi tetap kesadarannya Allah. Mulai, saya ngatur lek minggat, mulai. Dek mulia ya, mulai.
Itu nanti dikembangkan sendiri. Ini cuma saya buka sedikit-sedikit. Itu saya ijazahkan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Multifungsi itu sudah multifungsi. Tapi intinya itu bukan bacaannya, kesadarannya itu. Sampeyan kepingin nopo ning dunya iki, sing penting atine niki tetap sadari Allah. Semuanya akan terkabul. Tapi kalau nanti hatinya itu mengo lagi, dikebas meneh dunyane. Karena apa? Berarti harta bendanya itu tidak manfaat, tidak menjadikan dia bertambah dekat kepada Allah. Wah, iki ilangi sik, wale ndak madhep nang aku. Ngoten to maksudnya Allah niku. Wedi Allah niku kuatir teng hambae lek sampai mboten balik fitrah teng Allah. Ngoten lho. Sayang niku sebetulnya. Lah lek kula jenengan sik tahapane teng bumbu, teng ngirisi wortel mang nggih muring-muringan. Dikira itu bukan kasih sayang Allah. Sebetulnya itu kasih sayang Allah. Malah diarani bala. Tahajud pendino. Ya Allah, hilangkanlah bala ini ya Allah. Lalu kon tak kayak ini emat ngarani bala. Itu.